Selamat pagi adik-adik semua. Lause senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian semua meskipun kita belum bisa bertatap muka hanya sebatas virtual, tapi Lause mengucap syukur kita masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini ditemani oleh Lause Iti dan juga oleh Lause Livia. kita bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh semangat. Mari kita siapkan hati kita mau masuk hadirat Tuhan, kita nyanyikan pujian Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari bersama-sama adik-adik kita ambil sikap yang baik, kita mau berdoa, kita mau masuk hadirat Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan, kami boleh bangun ya Tuhan. Dan kami sebentar mau memuji Tuhan dan juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang boleh berkati, siapkan hati dan pikiran kami agar kami bisa fokus kepadamu ya Tuhan. Kami tidak terganggu dengan gadget-gadget kami atau apapun itu, tapi kami mau fokuskan hati kami kepada Tuhan. Tuhan yang berkati Lause-Lause yang memimpin pujian dan juga yang nanti akan bercerita. Terima kasih, waktu selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Lause mau ngingetin nih, dalam keadaan apapun dan situasi apapun kita nggak boleh lupa untuk bersyukur. Coba Lause tanya, Lause itu udah bersyukur belum hari ini? Bersyukur dong Lause, karena kenapa? Lause bersyukur, Lause masih diberikan kesempatan ya, boleh berdiri di sini dan bersama-sama dengan adik-adik semua di rumah memuji Tuhan dan juga nanti akan mendengar firman Tuhan Lause. Nah adik-adik, mari kita bersama-sama kita mau mengangkat pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah
lagi adik-adik, kita nyanyikan lagu segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Nah adik-adik semua dan juga Laos Olivia, senang sekali rasanya kita bisa memuji Tuhan dengan begitu semangat. Dan tentunya kita semua bisa sampai hari ini itu tak terlepas dari kasih Tuhan. Kita percaya Tuhan itu sungguh maha kuasa, meskipun kondisi pandemi seperti ini, Laos yakin Tuhan yang maha kuasa dan Tuhan selalu menjaga kita semua. Mari bersama-sama Laos mau ajak kita semua menyanyikan satu pujian, How Great is Our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. The splendor of a king, clothed in majesty. Splendor of a king, Clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. Age to age he stands. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names. Name above all names. Worthy of our praise.
My heart will sing how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we'll see how great is our God. Nah, adik-adik, langsung mau ajak kita semua bangkit berdiri, ambil sikap yang baik. Langsung nggak mau lihat ada yang senderan, lenje-lenje, ada yang masih tiduran atau yang sambil makan. Langsung nggak mau, langsung mau kita betul-betul ambil sikap yang baik karena kita mau bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Nah, bersama-sama kita bacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Nah, sebelumnya kita tadi udah nyanyikan lagu Segala Puji Syukur ya. Nah, kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita nggak cuma dari kehidupan kita sehari-hari, tetapi juga lewat persembahan dengan tulus hati. Semua yang adik-adik sudah tabung bisa adik serahkan kepada persembahan ya, kepada gereja. Nah, cara persembahannya gimana Lesa? Nah, adik-adik bisa dilihat di layar, itu ada QR Code. Nah, adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk scan QR Code-nya. Dan nanti bisa dicantumkan nominal dan jangan lupa adik-adik ditambahkan kode angka 1 ya di akhirnya. Contoh, misalnya adik-adik memberikan 50.000 jadi 50001 ya adik-adik, itu ada kodenya. Mari bersama-sama kita mau persembahan, kita sambil menyanyikan pujian Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong.
Adik-adik, mari kita satukan hati kita, sikap berdoa yang baik, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kebaktian yang boleh kami jalani lewat Zoom. Tuhan, kami datang dengan rendah hati membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Mungkin persembahan ini belum sempurna ya Tuhan, tetapi kami mau menyerahkan tubuh dan juga jiwa kami sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Walaupun kami masih kecil, tetapi Tuhan tolong pimpin kami untuk hidup melayani-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan juga kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kami untuk berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di Di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau menyanyikan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sudah. Sudah. Sudah? Jawab yang sudah. Sudah semuanya? Oke. Ya, semua dengan sikap duduk ya, rapi ya. Nah, kita akan mulai. Sebelum kita berdoa, siapa yang mau berdoa? Siapa yang mau berdoa untuk mendengarkan firman? Greta? Boleh? Silakan berdoa. Unmute dulu, unmute. Nah. Greta pimpin doa. Iya, Greta pimpin doa. Kalau pimpin doa, Greta kagak bisa. Oh, nggak bisa dong, mau dengar firman. Ayo, siapa dong? Ini udah Ya, kelas 3-4. Diego, asal aja langsung Diego. Diego mau berdoa? Ya, Boleh, silakan berdoa untuk dengarkan firman ya. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin dengarkan firman, berkati telinga kami biar bisa dengar dan ngerti. Berikan kami konsentrasi dan wifi koneksi ini jangan mati, biar kami bisa mendengar dengan jelas. Dengan Tuhan ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Thank you, Diego. Thank you so much. It's a good ya. Oke, hari ini Losa mau tanya dulu nih. Losa mau share screen ya, sebentar. Losa siapkan dulu nih share screen ya. Bentar ya. F5. Hilang sebentar. Ini share screen, share.
Oke, kelihatan ya? Nah, langsung mau tanya nih. Kalian suka buah ini? Ya. Suka. Suka? Suka. Itu buah apa? Anggur. Anggur, betul. Sering makan nggak? Sering. Terlalu. Oh ya. Mereka Ada jarang. Kan anggur nggak cuma warna ungu kan ya? Ada yang warna hijau. Merah dan hijau. Ada yang Merah, warna iya. merah. Ada juga. ya ungu, ada yang agak hitam, ada yang agak gelap ya warnanya ya. Ya. Ya, ada yang agak gelap. Ada yang ada biji, Hitam yang ada juga paling yang nggak ada biji, ya kan? Ya. Iya. Ya. Nah, Lausu juga suka ya buah ini. Nah, adik-adik sebenarnya ya tuh, thank you udah tulis Edward. Saya suka. Ya, Lausu juga suka. Anggur sebenarnya termasuk buah yang sangat pricey, ya. Iya nggak sih? Agak mahal ya, nggak kayak buah-buah yang lain. Salak misalnya, itu murah tuh. Oh, 1 kilo bisa. Lausu pernah beli salak 1 kilo 5.000. Pernah juga beli salak 10.000 1 kilo. Gitu, lagi musimnya. Nah, anggur termasuk termasuk buah yang pricey. Pricey tahu ya, agak mahal gitu. Ternyata adik-adik, buah anggur juga sangat berharga bagi orang Israel pada zaman itu. Tuhan Yesus berkali-kali menggunakan menggunakan perumpamaan anggur untuk mengajar. Ya kan? Menggunakan beberapa kali untuk mengajar, Yesus pakai istilah anggur. Dan Yesus memberikan perumpamaan tentang dirinya dan para pengikutnya seperti pokok anggur dan cabang-cabangnya. Apa hubungannya, Lause? Gitu kan? Nah, nanti kita akan buka beberapa ayat ini. Yohanes 15, Yohanes 14, Kisah Para Rasul, dan Galatia nanti kita akan buka ya. Kita mau sama-sama belajar, karena memang perumpamaan tentang anggur ya, adik-adik tadi tahu ya, anggur tuh suka juga gitu. Membantu kita mengerti bagaimana kita harus selalu connect dengan Kristus. Ya, gimana kita harus selalu connect dengan Kristus sehingga kerajaan Allah bertumbuh. Nah, minggu lalu ingat siapa yang gambar-gambar? Edward. Oke, nanti ya, gambar-gambarnya nanti. Minggu lalu kita ingat bagaimana Allah punya rencana untuk membangun kerajaannya melalui Injil. Lalu Alex sudah sangat baik gitu ya untuk menjelaskan kepada kita semua bagaimana Allah punya rencana nih untuk membangun kerajaannya melalui Injil. Nah, sebenarnya adik-adik tidak mungkin kalau misalnya Injil dapat tersebar sedangkan hidup kita nggak connect sama Kristus. Jadi kita cuman, ayo percaya Yesus, Tuhan Yesus juru selamat loh. Tapi ketika orang lihat hidup kita, hidupnya bad nih, bukan anak Tuhan nih. Kalau anak Tuhan nggak mungkin begitu, gitu kan? Bohong nih, ucapannya bad, gitu kan? Hidupnya bad, nggak mungkin anak Tuhan. Nah, bagaimana tuh kerajaan Allah bisa dibangun di bumi ini kalau kita sebagai anak-anak Allah yang mempresentasikan, yang mewakili Kristus di dunia ini supaya orang jadi percaya. Kalau kita nggak connect dengan Kristus. Nah, kita sama-sama belajar ya. Waktu Yesus hidup di bumi, ya, waktu Yesus ada di bumi, Yesus tinggal bersama para murid setiap hari. Murid-murid melihat bagaimana Yesus hidup, bagaimana melihat cara Yesus berkomunikasi, ngobrol sama orang, merespon, bagaimana murid-murid mendengar pengajaran tentang Yesus, murid-murid sama-sama makan dengan Yesus, ya kan? Pokoknya para murid tuh dekat banget dengan Tuhan Yesus. Kemana-mana, murid-murid ikut. Selalu ada di dekat Yesus. Dan bukan cuma dekat, mereka percaya dan mereka taat kepada perintah Tuhan. Itu. Ya, jadi para murid waktu itu hidupnya connect dengan Kristus. Nah, Yesus bilang,
kalau orang yang percaya kepada Tuhan itu seperti ranting dari pohon anggur. Ranting itu, kalian adik-adik tahu ranting? Tahu. Ya, tahu. Ya, tahu ranting. Ranting itu kan nempel sama pohonnya kan? Kayak tadi nih, yang anggur nih. Nih ranting-ranting nih, ya kan? Kalian lihat ini ranting-ranting? Iya. Yang bikin dia kagak jatuh. Ya, bukan cuma itu. Yang bikin dia bisa berbuah. Kalau ranting-ranting ini nggak tempel sama pohonnya, nggak mungkin ada buah-buah. Iya, mana bisa berbuah, nggak ada buahnya. Nah, sekarang coba kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 15. Oke, ini. Saya udah tulis. Yohanes pasal 15, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Oke, Alsa juga buka nih Alkitabnya nih. Ya, Alsa sengaja tidak cantumkan di dalam PowerPoint supaya kita semua bisa buka Alkitab. Yohanes pasal 15. Yang di bacaan merah ya? Yes. Yohanes pasal 15. Udah buka? Udah. Nah, oke. Alsa mau Victor bacakan ayat yang pertama. Unmute. Udah ketemu? Belum. Oke, Jill deh. Oke, Jill. Jill udah ketemu, Jill? Iya, yang pokok anggur yang benar. Ya, oke. Kau baca ayat pertama. Ayat pertama dan ayat yang kedua deh, 2 ayat. Oke. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Oke, sekarang ayat 3, Victor udah ketemu? Udah. Oke, 3 dan 4, Victor. Thank you ya, Jill. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Thank you, Victor. Nah, sekarang Lausa ada satu ini. Oke. Dari bacaan kita tadi, kita coba menyocokkan ya. Sang pengusaha itu siapa? Tuhan. Allah Bapa. Allah Bapa, oke. Betul. Ya, Allah Bapa. Pokok anggur, ya. Ada di samping sebelah-sebelahnya ya, pokok anggur. Dari bacaan kita tadi. Orang-orang di dalam Yesus. Orang-orang yang percaya. Pokok anggur itu siapa? Coba kita lihat lagi nih. Pokok anggur mempercayai dan No. Coba lihat ayat pertama. Yesus. Akulah pokok anggur itu siapa? Yesus. Yesus. Ya, betul, Yesus. Ya, sekarang rantingnya tuh siapa? Orang-orang percaya. Oke. Berbuah? Berbuah tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus. Mempercayai dan Ya, kalau kita mempercayai dan menaati Allah, maka kita akan berbuah. Nah, sekarang berarti satu-satunya cara ranting dapat berbuah adalah tinggal di dalam Yesus. Ya, oke, thank you. Partisipasinya oke, thank you. Nanti kita ada lagi ya. Nah, ini Lausa akan tetap tampilkan ini supaya kita ngeh gitu. Nah, jadi Yesus adalah pokok anggur. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah ranting-rantingnya. Karena apa? Yesus dia mengatakan bahwa dirinya adalah pokok anggur. Dan akhirnya Yesus berpesan kepada murid para pengikutnya waktu itu, termasuk kita ya saat ini, kita harus tinggal di dalam Dia dan terus mengingat
akan Yesus. Jadi ketika kita connect dan nempel dengan ranting, yaitu adalah Yesus sendiri, maka kita secara tidak langsung, bukan secara langsung kita dekat dengan Tuhan. Kita connect dengan Tuhan. Kita nempel dengan Yesus. Connect with Jesus. Seperti para murid yang tinggal dekat Yesus, jadi mereka bukan cuma sekedar dempet-dempetan sama Tuhan Yesus gitu ya. Ya karena tinggal dekat, ya mereka dempet-dempetan dengan jaraknya jadi dekat. Bukan cuma soal jarak, tapi ketika mereka dekat dengan Yesus, mereka jalan dengan Yesus, mereka makan dengan Yesus, mereka mendengar ajaran Tuhan Yesus. Mereka bicara dengan Yesus, dan para pengikut, para murid bisa melihat bagaimana Yesus berelasi dengan orang lain. Bagaimana Yesus menghadapi orang-orang yang membencinya. Bagaimana Yesus menanggapi orang-orang yang sakit kusta, yang buta, yang disingkirkan orang, tapi Yesus tetap mengasihi mereka. Nah, jadi adik-adik, si para murid nih bisa melihat, oh begini cara Yesus hidup, oh begini guruku kalau lihat ada orang yang buta gitu kan, kalau lihat ada orang yang dikucilkan, Yesus tidak membuang, tapi Yesus merangkul, Yesus tetap mengasihi. Jadi murid bisa melihat, beginilah caranya aku harus dekat dan menaati dan ikut apa yang guruku lakukan. Nah, permasalahannya adalah waktu Yesus kembali ke sorga, bagaimana cara para murid bisa connect dengan Tuhan? Bagaimana caranya mereka bisa tetap dekat dengan Tuhan? Mereka kan udah nggak bisa ya jalan dengan Tuhan kan? Kan Tuhan Yesus udah naik ke sorga. Nah, belum nyampe situ, tunggu dulu. Berarti kan udah nggak nempel dong sama Tuhan gitu ya. Dengan cara apa? Tadi siapa yang jawab? Berdoa kan katanya. Dengan berdoa. Tapi sebelum berdoa? Aku tahu harus baca hal yang mana. Yang kita baru tahu 14, 15 sampai 18. Yes, betul. Nah, thank you Victor. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian dan naik ke sorga, Yesus bilang sama murid-muridnya, tetap harus dekat dengan Yesus. Tetap harus connect dengan Tuhan. Coba kita buka. Oke, Yohanes 14. Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga 18. Oke, tadi Ivanka sempat raise hand, boleh bacakan? Jangan ditutup Alkitabnya ya. Yohanes tadi 15, tinggal geser ke sebelahnya, 14. Ivanka boleh bacakan 15 dan 16? Tadi ketutup. Yohanes 14, 15, 16. Greta nanti 17, 18 ya. Ivanka dulu. Yohanes pasal 14, ayat 15 dan 16. Ayat ke-1. No. 15. Yohanes pasal 14, ayat 15 dan 16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, thank you Ivanka. Greta 17, 18. Ada Greta? Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Mute. Greta mute. Belum selesai, aku datang. Oh, udah. Aku datang kembali kepadamu. Oke. Ya,
Jadi memang ketika Yesus naik ke sorga, murid-murid sudah tidak bisa dekat dengan Tuhan Yesus secara jarak, ya, secara jarak. Tapi Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Mari kita lihat lagi ya. Oke. Nomor pertama, siapa yang akan mengutus Roh Kudus? Tuhan. Ya, Allah, Bapa. Oke, betul. Nah, mungkin murid-murid mengutus Roh Kudus ya. Karena Roh Kudus itu Allah. Oke, yang kedua, Yesus menyebut Roh Kudus sebagai apa? Di dalam para murid-murid. Masa kebenaran. Bukan, nomor dua. Roh kebenaran. Roh kebenaran. Dan ya, betul, penolong dan Roh kebenaran. Oke, nomor 3. Di mana Roh Kudus tinggal? Tadi Jill? Di surga. Dalam para murid. Berserta para murid. Di dalam Para murid sama di Beserta para murid. Yes, good job. Oke, di dalam para murid dan beserta para murid. Yesus menjanjikan Roh Kudus yang adalah roh, yang adalah penolong dan roh kebenaran. Untuk apa? Ya untuk menolong para murid, menjaga dan mengajarkan kepada para murid melalui apa tadi? Adik-adik sempat ngomong firman Allah, Alkitab gitu ya. Roh Kudus juga akan tinggal ketika Yesus menjanjikan Roh Kudus tinggal, mengutus Roh Kudus, maka dia akan tinggal di dalam para murid. Ini kita masih bicara soal di dalam para murid ya. Lalu kemudian Roh Kudus akan memberikan kekuatan untuk para murid percaya. Jadi kalau misalnya nih kita nih ya, kalau misalnya nih contoh, adik-adik ayo coba ngaku misalnya, kalau ini kan kita online nih sekolahnya. Nah, waktu kalian sekolah online, benar-benar sekolah atau sambil pegang gadget, main game, atau sambil ngapain ada? Tidak. Bagus. Bagus, semuanya baik, anak baik ya. Nah, kalau misalnya gini, ada biasanya nih ya, biasanya kita akan mudah sekali tergoda untuk pinjam handphone mah, atau enggak sambil makan, sekolah sambil makan, atau sambil males-malesan gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada guru di sekolah, mana berani kita begitu? Gitu kan? Nah, kalau begitu pun juga dengan para murid. Kalau misalnya tidak ada Roh Kudus, maka manusia kita yang berdosa akan tergoda untuk tidak taat. Sekolah saya nggak pernah boleh. Oh, good job, Victor. nggak boleh pegang HP. Oh ya, baguslah, bagus. Tapi kan ada godaan ya. Pasti kita ada godaan untuk males-malesan. Kita ada godaan untuk mau makan, pegang handphone, gitu kan? Ada di laptop bisa buka apa nih, bisa buka yang lain gitu, bisa main sambil main game gitu. Kita bisa tergoda. Nah, begitu juga dengan para murid waktu itu, ketika Yesus naik ke sorga dan Yesus tidak mengutus Roh Kudus, maka para murid bisa banget gitu ya, tergoda untuk tidak setia, tergoda untuk melakukan hal-hal lain di luar kebenaran. Sama kita juga, kenapa bisa begitu? Karena kita naturnya adalah berdosa. Maka kita gampang sekali tergoda dengan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Yang maunya menyenangkan aku, yang maunya santai-santai begitu. Nah, tapi ini juga menjadi salah satu pertolongan Tuhan, kasih Tuhan bagi setiap kita supaya kita nggak berjuang sendiri di dunia ini. Para murid tidak berusaha sendiri untuk bisa hidup di dalam kebenaran. Karena sebenarnya kita manusia yang jatuh dalam dosa tidak bisa melakukan hal-hal yang benar tanpa pertolongan Roh Kudus. Maka Yesus tidak akan membiarkan, dikatakan tadi, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Akhirnya ya udah kamu sendiri aja hidupnya. Enggak. Yesus tidak membiarkan para murid dan kita untuk berjuang sendiri. Tapi Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita mampu bertumbuh dan bertumbuh sebagai murid Kristus
sehingga kerajaan Allah di dunia ini dibangun. Nyata gitu ya. Jadi nggak cuman, itu mah rencana Tuhan doang, bukan rencanaku. Enggak. Ya, sebagai murid-murid Kristus, kita masuk di dalam rencana Allah, kita adalah murid-murid, kita mau melakukan apa yang Kristus kehendaki bagi dunia ini. Oke, kita buka lagi. Kita buka lagi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Yo. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul 2. Kisah para rasul berapa? 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 1 sampai 4. Iya. Lalu sih nggak kasih lihat ke tempat yang kita baca ya. Yang apa? Kisah Para Rasul benar? Yes, Kisah Para Rasul Ada 2 tempat itunya. nanti ya. Ayat-ayat gitu. Oh, iya, Lausa sengaja nggak mau kasih lihat supaya kita semua buka Alkitab, ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Lausa minta Ceris, ada buka Alkitab bawa? Aku Alkitabnya Inggris, jadi aku lagi cari. Jadi aku pakai online Alkitab. Oke. Kisah Para Rasul itu pasal 2. Ketemu nggak? Ibu lagi. Langsung ayat berapa? Ayat 1 sampai 4. Tadi Jill juga udah baca. Ya, nanti ya kita gantian ya. Yang Pentakosta. Ceris ketemu? Ketemu. Ya, pasal 2. Kamu boleh baca in English. Ayat 1 aja. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Oke, thank you. Udah ayat 1. Yang ayat 2. Semua udah buka ya. Langsung tunjuk ya, random ya. Langsung tunjuk random. Gregorius Marcelo Elson. Nah, lengkap kan? Ayat 2. Ada? Kemana nih? Gregorius. Saya mau. Oh, Juan. Oke deh, Juan deh. Ayat 2. Gregorius. Nanti ketemu ayat 3 ya. Juan silakan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Oke, thank you Juan. Gregorius ketemu? Kitab aku Katolik, Bu, jadi nggak ketemu, nggak ada. Oh, it's okay. Nggak apa-apa. Oke, langsung random lagi ya. Darren. Ya. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Oke, thank you. Ayat 4, langsung random lagi. Joshua. Nah, kamu ada buka Alkitab ketemu? Baca lagi. Alkitabnya ada di mana? Oh, Alkitabnya nggak tahu ada di mana. Oke, siapa nih? Valencia deh, Valencia. Oke. Ayat 4. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oke, thank you. Nah, ini adalah di mana hari Pentakosta gitu ya. Nah, ya langsung udah keluar ini. Pada hari Pentakosta, para pengikut Yesus
Berkumpul. Langsung Roh Kudus turun dengan penuh kuasa diam-diam dengan membuat. no. Gini bacanya begini. Ini kan ada berkumpul, berpisah, berlarian. Jadi pada hari Pentakosta para pengikut Yesus pilih berkumpul. Oke, sekarang yang kedua. Roh Kudus turun dengan penuh kuasa diam-diam. Dengan penuh kuasa. Ya, dengan penuh kuasa. Yang ketiga apa? Beberapa masing-masing tidak ada? Masing-masing murid dipenuhi oleh Ya, masing-masing murid. Jadi bacanya begini. Pada hari Pentakosta, para pengikut Yesus berkumpul. Roh Kudus turun dengan penuh kuasa. Masing-masing murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, seperti yang Yesus janjikan kalau Roh Kudus turun pada saat Pentakosta. Ya, Roh Kudus dan akan tinggal di dalam para murid dan akan tinggal di dalam kita. Ya, umatnya. Kita sebagai umatnya, sebagai gereja. Jadi Yesus sendiri tidak meninggalkan kita untuk bertumbuh sendiri. Karena nggak mungkin juga ya, kita bertumbuh sendiri itu nggak mungkin juga tanpa Roh Kudus. Nggak bisa. Kita nggak bisa. Kristus akan terus, Kristus sendiri mau terus connect dengan umatnya. Dengan kita melalui Roh Kudus. Jadi gini, Kristus aja mau connect dengan kita, makanya dia berikan Roh Kudus. Nah, kita juga harus connect dengan Kristus melalui Roh Kudus. Dengan pertolongan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita melalui firman Allah tadi ya, berdoa gitu, melakukan firman-Nya. Nah, akhirnya buah itu dapat dihasilkan. Adik-adik, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan 47, di sana dituliskan perikopnya, yang tebal-tebal perikop di atas dituliskan cara hidup jemaat yang pertama, yaitu cara hidup jemaat mula-mula. Ya, kalau adik-adik pernah dengar, jemaat mula-mula itu adalah cara hidup. Apa? Jemaat itu apa? Jemaat itu kita. Kita jemaat, kita umat Tuhan, kita jemaat, gitu ya. Mereka waktu itu hidup, mereka tulus hati saling memberi, berbagi, mereka memuji Allah, memberitakan Injil, mereka bertekun di dalam pengajaran, mereka saling berdoa gitu ya. Mereka bersekutu, mereka memecahkan roti. Maksudnya apa? Mereka berbagi gitu ya. Mereka makan bersama. Itu waktu itu jemaat mula-mula tanpa curiga, kali ini aku yang bawa, besok kamu deh ya, gitu. Jangan aku terus lah, gitu. Enggak. Dengan tidak rasa enggak ikhlas, gitu. Tapi mereka dengan tulus hati, mereka mau berbagi. Mereka mau saling memberi, saling menguatkan. Dan akhirnya di ayat yang ke-47, dikatakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, lihat bagaimana cara hidup mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah cara hidup yang benar. Mereka connect dengan Tuhan. Gitu ya, adik-adik. Nah, di dalam Galatia. Nah, sekarang langsung mau challenge nih. Dalam Galatia, semua boleh unmute nih kalau kali ini ya. Tapi dengan ini ya, dengan tertib gitu kalau bisa. Di dalam Galatia, ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka ada buah roh yang dihasilkan. Jadi Roh Kudus ngapain langsung dalam hati kita, dalam hidup kita? Nggak ada apa-apanya, nggak mungkin. Tapi Roh Kudus akan di dalam hidup kita menghasilkan buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Siapa yang hafal buah roh? Ada yang hafal buah roh? Boleh dinyanyiin? Kalau ada yang bisa nyanyiin. Nyanyi apa langsung? Nyanyi buah roh. Buah roh itu apa? Ayo. Buah roh? Nobody know? Buah roh? Halo? Adik-adik? Ivanka tahu nggak Ivanka? Buah roh itu kayak agak tahu kayak Apa, Jill? banyak. Ya, betul. Aku nggak
bisa ingat Murah hati. urutannya. Kan kemurahan hati. Kesabaran, Ya, kemarahan, coba sambil kebaikan, nyanyi. kesabaran, kelemah lembutan, Ya, dan betul, betul, betul. Roh. Galatia, coba buka Galatia 5. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Oh 22, 22. 22, Yes, 22. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Kasih, sama-sama sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Ya. pensil untuk garis. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, banyak penyanggalan, kelemahan, buatan, penguasaan diri. kelembutan. Yeah, itu betul ya. Jadi ketika adik-adik ada Roh Kudus dalam hati kita dan kita benar connect with Jesus, kita connect dengan Tuhan, maka buah roh ini akan dihasilkan. Maka di dalam hati, di dalam hidup kita ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada semua buah roh ini. Ada kelemah lembutan, penguasaan diri gitu ya. Ada kebaikan, ada kesabaran. Lause ini mah banyak banget, mana mungkin Lause kita sempurna. Betul, kita mungkin sering gagal. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Di dalam hidup kita terus berproses. Bisa nggak kita memiliki buah roh ini? Bisa. Asal kita sekali lagi connect. Kita nempel, kita dekat dengan Tuhan. Sehingga Roh Kudus bekerja. Gitu ya, Roh Kudus bekerja. Tuhan sendiri aja mau. Sekali lagi Lause bilang, Tuhan aja mau connect sama kita. Masa sih kita nggak mau? Kan kita mau masuk terlibat di dalam rencana Allah dalam membangun kerajaannya. Maka kita pun bersedia menyediakan diri untuk connect with Jesus. Ya, kita nempel dengan Kristus. Di dalam apa? Bagaimana caranya? Berdoa, baca Alkitab. Jadi berdoa dan baca Alkitab bukan cuma hari Minggu doang. Baca Alkitab bukan cuma waktu ibadah sekolah Minggu. Habis itu Senin sampai Sabtu Alkitabnya ditaruh di rak buku, udah ditutup di lemari, diumpetin. Nanti hari Minggu baru mau ibadah baru dikeluarin lagi. Itu namanya nggak connect with Jesus. Ya, tiap hari kita harus connect. Tuhan Yesus nggak minta kalian untuk 24 jam baca Alkitab. Nggak boleh sekolah, nggak perlu sekolah, nggak. Tuhan nggak minta itu. Tapi Tuhan minta bagaimana kita menyediakan diri kita untuk connect dengan Jesus. Oke? Adik-adik, seorang petani, kalau kalian berkebun gitu ya, dan seorang petani yang punya kebun anggur, dia akan dengan tekun menyiram, merawat, membersihkan kebun anggur supaya menghasilkan buah yang banyak dan baik. Gitu. Menghasilkan buah yang enak waktu kita makan, gitu ya. Buah yang manis, buah yang sedap gitu. Nah, tanamannya perlu dipotong kalau misalnya tanamannya jelek, rantingnya jelek, udah nggak bisa dipakai lagi, maka akan dibuang. Jadi si petani ini akan ngerawat, akan ngejaga dari serangga, dari burung, dari pencuri bahkan yang mau mengambil, merusak tanaman anggurnya. Nah, itulah yang Allah lakukan bagi kita. Kristus yang adalah apa? Pokok anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Allah Bapa yang adalah pengusahanya, yang punya kebun anggur ini, menanam anggur dan membersihkan ranting-rantingnya, membersihkan setiap kita, supaya kita bisa berbuah banyak. Nah, sama nih kayak gini nih. Kalau tadi perumpamaannya adalah tentang anggur yang nempel dengan rantingnya, ranting yang nempel dengan pokoknya, maka seperti selang. Kalian tahu selang? Selang ini kan, selang nih. Tahu. Nah, kalau misalnya selangnya dicopot, selangnya bisa keluar air sendiri nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Dia harus nempel dengan, Nggak bisa. dia harus disambungkan dengan apa ini? Bisa Keran. Iya. Jadi selangnya nggak bisa keluarin air sendiri. Dia harus nempel dengan keran supaya waktu keran dibuka maka air mengalir. Begitu juga dengan gadget yang kamu punya. Laptop, komputer, handphone, bahkan jam tangan gitu ya. Harus connect dengan
listrik. Kalau enggak, ya lama-lama baterainya habisnya. Udah nggak bisa dipakai lagi. Gitu kan? Tapi harus colok lagi. Bisa dipakai lagi nggak? Bisa, tapi harus colok. Nah, artinya kan nggak bisa dia nggak dicolok. Tetap harus connect gitu kan? Harus connect supaya gadgetmu nyala. Jadi memang kalau misalnya sekali lagi kita udah nggak connect, maka kebun anggurnya atau tadi selang atau tadi handphonenya jadi jelek begini. Nah, kalau udah jelek, masih ada yang mau nggak? Ya tidak mau. Nggak mau lah, ngapain ya? Terus kalau udah jelek begini kan dibuang, dipotong, dibuang. Udah nggak useless, udah nggak bisa dipakai lagi, udah nggak bisa menghasilkan buah lagi, useless. Adik-adik mau hidupnya useless? Ya, Ya dong ya. Tidak maulah, hidup kita sudah berharga di mata Tuhan, Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka kita harus menjadi pribadi yang useful gitu buat Tuhan. Ya, menjadi pribadi yang berbuah sehingga kerajaan yang akan dibangun di bumi ini itu bisa meluas dengan Injil, dengan melalui Injil. Dan siapa yang memberitakan Injil kita? Nggak mungkin Injilnya tebar sendiri kan? Tiba-tiba ada suara di langit gitu atau di mikrofon. Kalau misalnya, "Hoi, percayalah kepada Tuhan," gitu, tapi nggak ada yang ngomong kan? Nggak mungkin. Jadi betul Injil diberitakan, tapi hidup kita, hidup kalian harus connect with Christ gitu ya, harus connect with Jesus. Sehingga hidup kita menghasilkan buah. Jadi nggak cuma ngomong, jadi orang nggak bilang, hidupnya bad. Omongannya bad gitu kan. Enggak. Perbuatannya bad. Enggak. Gitu. Tapi kita bisa menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Orang akan melihat, ya benar ya, Greta nih anak Tuhan. Benar ya, Victor nih anak Tuhan. Kristalin anak Tuhan. Betul ya gitu. Dan semua kita adalah anak Tuhan. Lause juga orang akan melihat. Jadi bukan kita mau pamer nih, aku anak Tuhan nih, aku pamer nih. Hebat kan aku? Enggak gitu. Tapi nama Tuhan dimuliakan. Orang menjadi percaya kepada Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. 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 Oke, jadi ucapan, perkataan gitu ya, nggak boleh bad. Dan harus sopan juga tetap sama orang tua. Ya, sopan terhadap Tuhan, sopan terhadap orang tua, sopan terhadap teman, sopan terhadap semua orang, gitu. Dan mengasihi semua orang. Oke, ini ayat hafalan kita. Kebaca? Dah. Oke. Baca. Oke, mari sama-sama kita baca. Semua boleh unmute, kita mau baca. Pelan-pelan ya, pelan-pelan, jangan kayak balap-balapan. Nggak apa-apa tabrakan suaranya, tapi jangan aku lah pokoknya gitu. Jangan gitu ya. Kita baca dari atas, lalu kemudian kita baca dari alamatnya. Yohanes pasal 15 ayat 5. Semua unmute. Semua unmute, kita baca ya. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat aku di dalam dia, berdua di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, thank you. Nah, jadi ingat ya. Akulah pokok anggur. Yesus adalah pokok anggur dan kita rantingnya. Kita harus tetap connect with Jesus. Oke, mari kita tutup dalam doa untuk firman Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan, yang mengajarkan kami untuk connect with God, untuk selalu connect with Jesus. Kami adalah ranting-ranting ya Tuhan yang harus selalu menempel dengan pokok anggur yaitu Yesus Kristus. Tuhan, berikan kami kerinduan di dalam hati kami dengan pertolongan Roh Kudus
untuk membaca firman-Mu, mempelajarinya, mempraktekkannya, selalu berdoa, selalu rindu untuk mau dekat dengan Tuhan. Sehingga hidup kami menghasilkan buah roh yang bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Orang-orang bisa melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan orang lain bisa percaya kepada Tuhan, semakin mengenal Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka, dan akhirnya kerajaan Allah dibangun dan semakin luas melalui Injil dan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami tahu seringkali kami gagal, tapi Tuhan kami tidak mau menjadikan itu alasan bahwa kami manusia berdosa dan selalu gagal. Kami mau bahwa Roh Kudus, kami tahu bahwa Roh Kudus akan menolong kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, sekali lagi Tuhan, kami janji kami mau jadi anak-anak Tuhan yang selalu dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya supaya kita selalu ingat. Ya, supaya kita selalu ingat firman Tuhan dan melakukan. Enggak cuma hari Minggu yang tadi Lause bilang. Hari Minggu habis itu Alkitabnya langsung masuk ke box, langsung masuk lemari, udah dia nggak tahu lagi. Gitu ya. Tapi lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada pengumuman? Silakan Lauseliana atau Lause lain. Lauseliana masih mute? Ya, tolong nanyain si Rachel sama Mili Tio ya. Itu sepertinya oke. anak baru. Ya, Rachel itu, Lause Rachel, dia akan bergabung, Lauseliana. Oh, Lause Tadi, itu. ya, tadi saya belum sempat umumkan. Lalu kemudian siapa? Juan, kamu baru? Enggak ya? Udah pernah sekali Lause dia. Udah pernah sekali, oke. Nah, Tadi, Mili Tio. Militio, where are you? Oke, Militio. Ya, kamu baru join? Boleh di-unmute untuk jawab? Hai Militio. Atau kalau kamu dengar nih sekarang, kamu boleh chat nomor handphone mami, nomor handphone mami atau nomor handphone papi. Supaya nanti Lause bisa minta datamu ya. Militio. Satu lagi Lause itu Ya. tadi si Gregorius ya. Itu juga baru deh. Gregorius, kamu baru ya, Dek? Halo. Gregorius. Tadi ada Unmute dia. dia. Dia udah Iya. pernah di itu, udah pernah di gereja ini. Oh gitu. Ya. Oh, oke. Oh nih, Militio. Oke, ada nomor handphonenya nih, Lause, Liana. Oke, Militio, thank you. Nanti Lause coba hubungin Mami untuk minta datamu ya. Oke, sekarang welcome untuk yang baru pertama kali hadir. Tadi siapa ya namanya ya? Lause lupa. Diego. Mana Diego nih? Diego kayaknya sudah keluar deh. Oh, Diego udah left. Diego 3B ya. Ivanka, Diego udah nggak ada ya? Apa? Udah lah, Eva ngeliatin dari tadi. Aku lihatnya Chloe. Ivanka, kamu punya nomor handphonenya Diego? Nggak punya. Oh, nggak punya. It's okay. Ya udah live, Bu. Oh, dia udah live. Oke, nanti kalau Ivanka atau Chloe punya teman kelasnya, boleh infokan ke Lause ya. Kayaknya Juan juga kita nggak punya nomor kontaknya deh. mama saya punya. Victor, kita punya ya, Lause? Punya soalnya. Victor. Juan, sambil tunggu, Juan boleh minta nomor telepon Mami? Nanti, Juan di Pluit atau di Pik? Di pick. Oh, di Pik. Nomor handphone Mami? Kamu hafal? Enggak. Oh, enggak. Diego teman sekelas aku. Oh, Diego teman sekelas Darren. Darren punya nomor handphonenya? Ada.
Berapa nomor? Nomor handphonenya sebentar. Oke. Iya. Sama Victor saya. juga. Saya Oh, tanya sorry. mami handphonenya, nomor handphonenya berapa, tunggu. Oke, Juan. Berapa, Darren? 0896 96. Ini. Itu nomor handphonenya ada di chat. Oke, thank you. Thank you. Kenapa? Lausha? Lausu tadi nanya Victor. Victor juga sepertinya saya nggak punya deh. Namanya baru nih. Di grup yang kirim link itu ada link Zoom. Itu kelas kita, Victor, bukan gereja. Oh ya ampun. Oh, itu grup kelas, Victor. Grup gereja itu yang ini, Bukan. yang bukan namanya itu. ortu. Bukan itu. Ada satu lagi di HP mama punya, bukan grup. Nama grupnya apa? Sherlyn, nama grupnya itu Yang tadi dikirim grup, yang dikirim itu link Zoom. tadi ada dikirim link Zoom. Oh, itu ada 2 nomor HP-nya tuh. Ya, Yang belakangnya 888 itu nomor HP-nya itu si Militio. Militio, Lause. Diego. Oh, Militio. Ya, yang belakangnya 888 itu Militio. Yang Darren kirim itu nomornya Diego. Itu nomor Diego atau nomor maminya Darren? Maminya Diego. Oh, oke. Thank you. Ini Juan juga ada kirim ke Lause. Lause kirim ke Lause Liana ya. Ya, nanti aja langsung. Tapi ini ada satu lagi yang 0084 itu siapa? 0084 itu Diego tadi. Oh iya. Oke. Oh iya, tadi Diego udah kasih nomornya loh. Iya, udah lupa jadi. kasih. Iya. Oke, Di adik-adik. chat ada Lausha di chat. Victor Lausu. Victor, ada kayak nama mamimu siapa, Victor? Intan. Siapa? Intan nanti. Kamu pik atau fluid? Nah, lo dia bingung. Bingung karena sekarang jadi gabung. Lu kan pisah. Iya, waktu pisah. Gini, Oke, adik-adik, Lausa mau umumkan begini. Minggu depan, itu tanggal 13 Februari, kita sudah pisah link Zoom. Oke? Dengarkan baik-baik ya. Di fluid. Oh, kamu di fluid. Nama mamimu siapa? Intanatio. Oke. Sambil gini deh, Victor boleh tanya mami nggak nomor teleponnya? Mami pergi. Oh, mami. Tadi aku udah kirim ke itu. Miss kan. Oh iya, udah ada. Ada. Di Lausa. Oke, dengarkan baik-baik pengumumannya. Minggu depan kalian sudah kita link Zoom-nya pisah antara fluid dan PIK, ya. Jadi adik-adik, Lausa tidak memaksa kalian harus fluid atau kalian harus PIK. Ya, Lausa tidak memaksa. Sama saja, sama-sama ibadah, ya. Cuman memang kembalikan ke waktu sebelum kita gabung. Ya, waktu kita onsite di gereja, kalian kan ada yang di fluid dan di PIK kan ibadahnya. Nah, itu kembali ke fluid dan PIK. Gitu. Nanti minta papa mama untuk bisa mengarahkan kalian link Zoom-nya masuk ke yang mana. Gitu ya. Nanti akan tetap dikirimkan link Zoom. Kalau jadi nanti di grup orang tua akan dikirimkan kalau misalnya dia PIK, maka join grup yang PIK. Kalau fluid, join grup yang fluid. Gitu. Ya. Oke. Jadi mulai minggu depan. Oke, 13 Februari. Kalian akan pisah. Tetap masih online, tapi link Zoom-nya sudah masing-masing. Oke. Terserah kalian, tapi untuk mau di fluid atau PIK gitu ya. Cuman memang nggak usah kembalikan lagi ke kalian. Kalau ibadah di fluid ya di fluid, kalau di PIK ya di PIK.
It's okay. Lause mungkin mesti kasih tahu waktunya apakah masih sama? Nanti ada di grup orang tua. Oh. Ya, jadi hari ini nanti ada di grup orang tua, nanti akan dikabari. Oke, misalnya Jill, Ivanka itu kan waktu offline ibadah di PIK kan? Nah, gitu. Siapa lagi tadi? Cheris di mana? Di PIK juga ya? Iya. Ya, pokoknya begitulah ya. Itu pengumumannya. Mulai minggu depan. Oke, tetap rajin, setia dan ibadah sekolah minggu untuk tetap connect with Jesus. Ya, ada lagi lause-lause pengumuman untuk yang baru pertama kali hadir, lause welcome minggu depan tetap setia untuk datang ibadah. Ya, untuk yang setia, good job. Teman-teman ajak teman-temannya yang lain. Oke, kita berdoa. Semua unmute, kita naikkan Bapak terima kasih. Unmute, udah. Bapak terima kasih. Bapak terima puji terima kasih. Oke, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kerinduan yang Tuhan berikan. Kami boleh ibadah, memuji, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami nggak mau, kami connect hanya hari Minggu saja, tapi di dalam keseharian kami tetap connect dengan Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih kami boleh diberikan waktu untuk boleh bersama-sama ibadah. Kami tahu Tuhan pada saat ini pandemi, angka COVID naik lagi. Kiranya Tuhan Kau jaga setiap kami, Kau berkati agar kami punya tubuh yang sehat. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami, untuk orang-orang, untuk saudara, keluarga, yang mungkin saat ini sedang positif, sedang sakit, lemah tubuh, atau sakit yang lain. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka, dan mereka tetap berharap kepada Tuhan untuk Tuhan boleh pulihkan. Terima kasih Bapak di surga. Minggu depan kami akan kembali ibadah secara online. Tuhan pimpin, Tuhan berikan kerinduan terus, kesetiaan. Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh tetap setia dalam beribadah. Terima kasih Bapak. Berkati lause-lause yang sudah melayani, berkati adik-adik semua yang sudah hadir. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan, serta pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Lause mau foto dulu dong, Lause mau foto untuk Amin. Bye-bye. Tunggu, jangan live dulu, Lause mau foto. Semua on cam. Walaupun muka Greta belang gini Lause. Enggak apa-apa. Belang oren-oren. Enggak apa-apa Greta. Lause Handoko boleh bantu untuk fotokan? Yang belum on cam, Sean, Jesse, Christopher, Mili bisa on cam. Oke, nanti tunggu aba-aba de Lause Handoko ya. Oke, semuanya lihat kamera. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi halaman 2. 1, 2, Gaya Kyonghi ya, gaya Kyonghi. 3. Oke. Ya. Oke, thank you. Sampai jumpa. Kenapa Jill jadi kebalik, Jill? Kenapa Jill kebalik? Greta juga bisa Lause. Gregorius, boleh minta nomor telepon Mami, Gregorius? Aku tunggu ya. Cuma punya nomor telepon Dedi. Oh, boleh. Dedi juga Oke, boleh. siap. Aku bisa. Tunggu, salah. Terima Mana ya? Bye-bye.
Bye-bye. Ivanka nih udah kebalik nih. Happy, bye-bye. Mau aku typing dulu ya. Gregorius jangan live dulu ya. Siap. Greta, Juan, bye-bye. God bless you all. Graciela. Jil, kamu putar-putar ya, Jil ya. Jil putar-putar nih. Graciela, bye-bye. Christabel. Gregory. Ini udah Oh, ketik. oke. Thank you, Aku- Gregorius. Ini dari